Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanina wa akhwatina wa asatidatina wa ustadatina wa tullabina wa talibatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina alladzi dzakarna asma'ahum wa lam nadhkur asma'ihim wallahu ya'lamu wa a'lamu bi asma'ihim. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini sampai pahalanya kepada orang-orang yang kita tuju. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa sampaikan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat panjang umur yang harus kita syukuri, dan itu tanda Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperbaiki ucapan, memperbaiki sifat dan sikap kita keseharian. Moga-moga semakin baik dan semakin baik. Kalau semakin baik berarti menjadi orang yang beruntung. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak lupa kita sampaikan salawat salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta pengikutnya, dan kita semua mendapatkan limpahan nikmat, rahmat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya semua orang pengen hidup itu aman, nyaman. Tapi ternyata kadangkala takdir berbeda. Pengen hidup enak, pengen nyaman, pengen apa, pengen aja. Tapi ternyata orang itu dalam hidup harus menghadapi ujian dan cobaan. Di situ kita harus bersabar. Sebab Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Apa? Walanabluwannakum, dan kami akan uji kalian, ya, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut.
wal bisaimil khaif wal ju' dan sedikit lapar. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang pengen jajan, nggak ada duitnya. Wa naqsim minal amwali wal anfus dan kekurangan harta benda, kekurangan jiwa. Nanam nggak panen, kekurangan amwal. Dan kekurangan jiwa. Ada keluarga yang kemudian meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah, dan kita minta moga-moga husnul khotimah. Wa basyiris sabir wa naqsim al-amwali wal anfus samarat dan kekurangan buah-buahan. Artinya nanam gagal panen itu adalah ujian bagi orang yang sudah bertakwa dan ibadahnya baik. Tapi kalau belum ibadah itu namanya cobaan. Wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya adalah orang-orang yang kembali. Para jamaah sekalian, ingat, kembali itu bukan berarti kita mati. Udah mati meninggalkan dunia kembali kepada Allah, belum tentu. Kalau ruh kita adalah ruh yang baik, kembali kepada Allah. Tapi kalau kita selama di dunia melakukan kemaksiatan, banyak dosa, belum sempat taubat, maka ruhnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah ruhnya gentayangan. Ya, ada yang gentayangan? Tetangga ada yang gentayangan? Nggak ada, cuman diceritain gitu. Diceritain jadi gentayangan. Yang gentayangan itu ceritanya nyampe kemana-mana. Itu namanya gentayangan kalau nyampe kemana-mana. Dulu ada apa? Dulu di sini ada istilah kalau lama nggak hujan apa nenek-nenek apa? Di sini nggak turun hujan dulu karena ada nenek-nenek yang apa dulu? Minta air nggak dikasih jadi marah. Akhirnya nggak diturunkan hujan. Padahal ya hujan karena Allah Subhanahu. Pada waktunya hujan juga hujan. Ini sekarang hujan. Kita pengennya hujan? Pengennya roh. Pengennya kagak hujan. Tapi kalau enggak hujan, Masya Allah, ibu bayangkan betapa bahagianya orang yang jualan payung. Kalau hujan. Apalagi hujan sampai pakai angin puting beliung. Pasti sekali pakai payungnya langsung besok beli lagi. Dan orang sekarang Masya Allah, payung itu nggak awet. Kalau dulu payung awet, sehingga banyak orang kerja nyervis payung. Saya nitip payung gede, nggak pernah ada orang lewat. Akhirnya ya sudahlah, beli lagi yang baru. Memang sudah rezekinya tukang payung. Jadi tukang payung itu berharap panas banget, hujan juga deres. Pokoknya mau ngaji basah. Itu harapan orang yang jualan payung. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita akan bersama bermohon kepada Allah, moga-moga kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Ini ngebahas dulu tentang su'ul khotimah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diri kalian dan kepadaku bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna taqwa zadul muttaqin. Sesungguhnya takwa adalah bekal bagi orang-orang yang bertakwa. Wasababus sa'adah fid darain. Takwa itu jadi sebab kebahagiaan fid daraini, di dunia dan akhirat. Orang yang enggak takwa enggak bahagia. Apa ciri-ciri takwa? Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, ya,
Ayat kedua, ayat ketiga. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, nih, saya tanya nih, iman gaib kan ada 6 tuh. Pertama siapa? Yang gaib, amantu billah. Allah itu gaib. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jangan berhenti. Wa kutubihi. Wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Takdir baik dan buruk itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pengen takdirnya baik, lakukan amal-amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, inna min a'dhami ma yakhafuhul abdu, sesungguhnya salah satu hal terbesar yang ditakuti oleh seorang hamba adalah ayyal qarabbahu bisu'il khatimah, yaitu bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah bersabda, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai keadaan saat dia mati. Setiap hamba nih, ada yang mati di majelis taklim, mau nggak? Mau? Nah, mau, tapi kapan? Nggak ada yang tahu. Setiap hamba akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadaan saat ia mati. Tapi masya Allah ya, kita ini kan kebiasaan apa? Itu yang nanti akan kita mati. Kalau enggak, itu keajaiban dan takdir baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang kagak pernah ke masjid, orang enggak pernah ke majelis taklim, tapi sekali ke majelis taklim tahu-tahu mati. Nah, itu berarti kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, saya nggak mau ngaji, nanti aja ke masjidnya, nanti aja ngajinya. Kapan? Kalau sudah mau mati. Emang tahu kapan matinya? Kagak tahu. Makanya kalau berbuat maksiat ya, nonton handphone, nonton TV, nonton YouTube. Kalau bermaksiat, lagi maksiat nih, kira-kira maksiat, harus malu kepada siapa? Kepada diri. Orang nggak ada. Jadi malu kepada Allah, tidak salat itu contoh malu kepada Allah, nggak puasa, nggak menjalankan kewajiban-kewajiban, itu namanya malu kepada Allah. Ada malu kepada manusia, dia menjalankan salat, dia ikut ngaji, tapi karena siapa? Karena orang lain. Malu kalau nggak ikut pengajian, malu nggak ikut salat, malu nggak Jumatan, sekali-kali Jumatan, sekali-kali ke masjid. Kalau masih karena manusia, berarti malunya karena manusia. Nah, ada orang nih nggak ada manusia, diri sendiri, dalam kesendirian, di dalam ruangan ya. Kalaupun dia bermaksiat bisa, dia berbuat dosa bisa, tapi dia mikir, ya Allah, ini aku malu. Nah, itu baru malu terhadap diri sendiri. Malu itu ada berapa? Ada 3, kan disebutkan. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada. Ada nggak yang malu kepada kambing gitu? Enggak. Saya mau ngaji, kenapa? Malu, kambing aja ngaji. Enggak. Tapi kepada manusia. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Faman mata ala ta'atin bu'isa 'alaiha, maka barang siapa mati dalam keadaan taat akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Amin. Moga-moga kita. Waman mata ala maksiatin, dan barang siapa mati dalam keadaan bermaksiat, nusira 'alaiha, maka ia akan dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan itu pula. Kita harus milih yang nomor
Satu. Apa itu? Mati dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lisu'il khatimati asbaban 'idhaman dzakaraha ahlul ilmi. Sesungguhnya akhir yang buruk atau su'ul khatimah itu memiliki sebab-sebab yang besar yang dijelaskan oleh para ulama ahli ilmu. Banyak sebabnya. Kita ini akan membahas hanya 10. Nadhkuru minha asratan. Kita sebutkan 10 di antaranya. Kalau kita nggak tahu sebabnya, kenapa orang su'ul khatimah? Nggak tahu. Kalau nggak tahu jadi penyakit. Kalau kita tahu, moga-moga bisa menghindari. Yang pertama, al-israru 'alal kabair, yaitu terus-menerus melakukan dosa. Udah dosa, dosa lagi. Udah dosa, dosa lagi. Kan ada ragu, cukup satu kali kehilangan apa? Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan 2 kali, ya. Emang ibu punya tongkat? Wa innal musirra 'ala dzambi, karena sesungguhnya orang yang terus-menerus melakukan dosa, yab'udu an taufiqillah, otomatis dia menjauhkan dirinya dari mendapatkan taufik Allah. Udah tahu maksiat, udah tahu dosa, dilakuin lagi. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus dalam dosa yang mereka lakukan, sedangkan Allah itu mengetahui. Wa hum ya'lamun, maaf, dan mereka itu mengetahui. Jadi kalau udah tahu itu dosa, ya udah jangan terus-menerus melakukannya. Siapa orang yang mendapatkan taufik Allah tidak akan terus-menerus melakukannya. Yang kedua, istighfaful ma'asi wattasahulu 'alaihi wattasahulu biha. Menganggap ringan dosa maksiat dan bermudah-mudahan dengannya. Nanti ya adalah tobat lagi, hatta tadlumal qulubu, sehingga hatinya menjadi gelap, wa tadhhaba halawatut ta'ah, dan hilanglah manisnya ketaatan kepada Allah. Kita kalau udah melaksanakan ketaatan kepada Allah harus merasa ada untungnya. Nih, seperti kita ngaji hari ini. Apa untungnya? Saya kalau sudah habis ngaji Kemis sore, pasti ada orang ngasih rezeki ke saya. Betul? Kerasa nggak? Itu gratis. Yang gede-gede. Kita lagi punya hajat besar, udah ngaji. Tapi niatin, jangan ngaji gak niat. Ya Allah, moga-moga dengan ngaji ini Engkau kabulkan hajatku ya Allah. Pengen punya uang berapa juta? Hah? Nggak tahu. Kalau nggak tahu gimana mau dikasih? Kita butuh buat beli apa? Buat bangun rumah, buat tempat usaha. Butuh berapa duit? Itu minta kepada Allah setiap kali ngaji Kemis. Dan dicatat tuh, berapa kali Kemis aku ngaji. Insya Allah belum nyampe 40 Kemis udah Allah kabulkan. Cuman kan kita nggak pernah niat ngaji, ya yang penting tolabul ilmi, yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting giliran makan nggak mau yang penting kan? Mau nggak ibu makan? Yang penting kenyang, makan apa aja yang penting kenyang, mau nggak? Kalau makan kan pengen yang senang, yang sesuai dengan, sesuai dengan keinginan. Kalau makan giliran berdoa
tidak sesuai dengan yang sesuai. Yang ketiga, takhirut taubati, mengakhirkan taubat. Nah, ini kenapa orang menjadi su'ul khotimah? Kenapa dia berakhir dengan keburukan? Kenapa dia matinya su'ul khotimah? Karena dia menunda-nunda taubat, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Berangan-angan. Dulu ada lagu angan-angan ya. Andai aku jadi orang kagak kerja, gimana mau jadi orang kaya? Andai, berandai-andai. Man sawafat taubata hurima husnul khotimah, hurima lahu husnul khotimah. Siapa yang menunda taubat, maka diharamkan baginya husnul khotimah. Enak gitu kan? Kalau ibarat ada satu papan atau piring lah, piring warna putih. Begitu kita melakukan satu maksiat, maka ada titik hitam di sana. Nuktatun sauda, ada titik hitam. Ngomong jelek, nah, titik. Lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, terus piring itu lama-lama jadi hitam atau enggak? Jadi hitam. Tapi hitamnya itu bisa habis dengan mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Pokoknya nggak mau lagi. Itu. Yang keempat, su'udzon billah wal qunutu mir rahmatih, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Penyebab orang menjadi su'ul khotimah karena dia berburuk sangka kepada Allah dan dia berputus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu la yai'asu min rawahillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi kalau ada masalah, tenang, kita ngomong, masih ada Allah. Jangan, aku punya masalah besar, tapi ngomongnya, ya Allah, Engkau lebih besar dari masalahku. Bukan, ya Allah, kenapa masalahku besar? Tapi ngomong, ya Allah, Engkau lebih besar dari masalahku. Jadi semuanya kecil, yang besar adalah Allah. Boleh dikirim minumannya, Mbak. Nah, sebab yang kelima, sebab yang kelima tentang su'ul khotimah adalah al-kibru, yaitu kesombongan, wa rafdul haqqi, dan menolak kebenaran. Udah tahu benar, tapi ditolak. Allah itu berapa? Umpamanya orang, kenapa enggak sholat? Dia ngomong, kan sholat nomor 2, 1 syahadat, 2. Ini bisa jadi dia enggak mau sholat, menolak kebenaran. Makanya orang yang menolak untuk melakukan sholat, kalau dia malas itu dosa, tapi dosanya kecil. Maksudnya kok kecil? Dosa kecil juga nggak enak ya dosa. Tapi kalau dia ngomong, udahlah, gampang sholat mah, sambil ngeremehin, maka itu termasuk azabnya nanti akan besar. Karena dia tidak melakukan sholat karena meremehkan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya
terdapat seberat biji zarrah dari kesombongan. Ini dalam satu kitab khusus tentang kamus bahasa Arab. Zarrah itu, ibu-ibu sekalian, zarrah itu sama dengan ini. Ibu nepok tangan ke tanah. Setelah itu tangannya keprok gitu, dibersihkan. Nah, kemudian ada cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, itu kok masih kelihatan gitu. Itulah zarrah. Jadi orang punya sombong sekecil itu aja, dia nggak masuk surga. Apalagi sombongnya udah dinyatakan kepada orang. Udah kalau jalan walang, kalau berkaca pinggang orang Sunda naon nih? Melak cangkeng. Nah, kalau di Jawa ini namanya hali walang kerep itu belalang yang lagi gini kan. Tapi sekarang malah membusungkan apa loh? Membusungkan dadanya. Apalagi jalan, tapi tidak semuanya. Kan ada ayam sombongnya, ada kan? Ayam itu jalannya gitu aja. Ayam apa itu? Ayam ada, bukan ayam kate bukan. Orang juga ada Pak yang beda manuk. Oh, orang ada juga. Oh. Beda manuk itu namanya bersenda. Iya. Nah, itu mah tidak termasuk yang seperti itu. Hatinya yang sombong. Yang keenam, al-ghaflatu an dzikrillah, yaitu lalai dari mengingat Allah. Fal ghafilu tasukuhu ghaflatuhu ila su'il khatimah. Orang yang lalai akan diseret oleh kelalaiannya menuju akhir hidup yang buruk. Lalai mengingat Allah, ada di majelis tapi enggak ingat Allah. Makanya lisan ini caranya khusyuk sholat harus qomat. Jadi baca Fatihah itu jangan diam. Allahu Akbar. Itu harus ada gerakan lisannya untuk supaya kita tidak ingat yang lain. Kalau udah gitu aja masih ingat yang lain. Ya. Yang ketujuh, suhbatu ahli su'i. Penyebab su'ul khotimah adalah bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Udah tahu kalau ketemu dia ngomongin orang, kita tuh nempel aja. Gitu enggak? Gitu enggak? Fa inna sahiba sahibun, karena sesungguhnya teman itu mempengaruhi. Makanya ada di kitab Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Udah lama ngaji ini. Fa innal anil mar'i la tas'al. Kalau mau tahu seseorang jangan tanyakan dia. Was'al an qarinihi, tanya temennya dia. Gimana dia? Kebetulan namanya siapa teh? Namanya Rodia. Gimana dia? Saudaranya Bu Tuti. Latas al anil mar'i latas al wasal an qarini fa innal qarina, karena sesungguhnya teman bil muqarani, dengan orang yang ditemanin yaqtadi, itu ngikutin. Enggak ada orang yang seneng ngaji berteman dengan yang maksiat. Sama dengan ikan teri. Ada enggak ikan teri berteman dengan ikan hiu gitu? Ada? Yang ada di padahal
Makanya teri itu di lautan itu bareng-bareng sesama teri. Kecil-kecil gitu ya. Begitu ditangkap oleh nelayan, bareng nggak? Bareng. Diangkat dari jaring menuju kapal, bareng nggak? Bareng. Dia matinya aja bareng. Kemudian dibawa ke pasar, terpencar? Enggak, bareng lah. Dibeli oleh ibu-ibu. Beli teri emang satu-satu. Kemudian gitu kan, digoreng sepenggorengan juga sesama teri. Kemudian udah matang taruh piring bareng lagi nggak? Bareng. Jarang teri tampul tongkol. Kemudian dimakan oleh wildan. Kira-kira bareng nggak makannya? Hah? Masuk ke perut? Nah, keluarnya bareng nggak? Nah, itu yang nggak ada yang tahu. Itu kalau ada yang tahu tuh, kasihan Bu Minah itu kalau tahu. Fa inna sahiba sahibun, karena teman itu mempengaruhi. Kemudian wal mar'u ala dini khalilihi. Nah, ini ada dalil nih. Wal mar'u ala dini khalilihi, dan seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Bagaimana dia pengamalan Islamnya? Lihat aja temennya. Makanya kan ada grup ini. Biasanya kalau ada preman, grup WhatsApp-nya dengan sesama preman. Grup Ustadz kok bersahabat WhatsApp di grup preman? Salah itu. Salah gaul. Sesama petani, seringnya nelpon, ya sesamanya. Makanya di sini juga. Sesama wali murid, sering nggak ketemu? Sering. Nelpon, sering. Di grup WA, sering. Ngerujak, sering. Sesama. Yang kedelapan, zulmun nasi, menjolimi manusia, wa aklu hukukihim, dan memakan hak-hak mereka. Fa inna da'watal madlum. Nah, makanya kita ini jangan sampai kita punya tanah ya, tanah kita itu ternyata milik orang lain. Nah, ini berat ini. Udahlah, serahkan kepada Allah. Gak jadi kaya kalau kita ngambil tanah orang hanya 5 meter. Gak jadi kaya. Tapi dosanya berkepanjangan. Gak jadi kaya kan? Gara-gara 5 meter. Tapi ke nerakanya pasti. Karena orang yang menzalimi dan memakan hak-hak orang lain pasti diazab oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Cuman kan kita kadang nggak mau ini, tidak mau ngambil ibrah. Udah tahu orang yang ngambil tanah orang lain itu kehidupannya nanti sengsara, bukan hanya di dunia, di akhirat udah jelas. Dan di dunia pun jelas. Semakin sirik, semakin iri, semakin dengki, tapi hidupnya nggak semakin baik. Semakin tidak bahagia, semakin sengsara, urusannya semakin sulit, banyak masalah. Gak merasa bahwa itu azab dari Allah. Nyalahkan orang aja. Siapa yang disalahin? Tuyul. Padahal gak pernah ketemu tuyul. Fa inna da'watal madlumi, karena sesungguhnya doa orang yang dizolimi laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada antara doa itu dan antara Allah, enggak ada hijabnya, enggak ada tutupnya. Tapi jangan ngomong, ayo zolimi saya dong biar doa saya makbul. Enggak boleh. Karena doa orang yang dizolimi, itu mah minta dizolimi, beda lagi. Yang ke-9, yang ke-1 apa? Lupa ibu. Yang ke-9 tarkus sholati, yaitu meninggalkan sholat. Penyebab su'ul khotimah karena meninggalkan sholat. Wattahawunu biha, dan meremehkan sholat.
Inna sholata, sesungguhnya sholat, imaduddin, adalah tiang agama. Faman taraka, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia disebut merobohkan agama. Jadi nggak sholat itu bukan tidak ada masalah, dia ngerobohin agama. Allah Ta'ala berfirman, faqalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datanglah setelah mereka satu generasi yang mereka menyia-nyiakan sholat. Kalau kita enggak, ya bisa anak kita enggak, cucu kita itu. Tapi kita bermohon kepada Allah, moga-moga kita semuanya, keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya adalah orang-orang yang rajin menjalankan sholat sebagai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 adalah su'ul khuluq wa adzan nas, akhlak yang buruk dan juga sering menyakiti sesama manusia, entah ucapannya, entah perilakunya. Maka minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku punya akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah. Apa mahmudah? Mamah muda. Wa huwa adapun akhlak yang buruk, miftahu qaswatil qalbi, yaitu kunci kerasnya hati atau penyebab kerasnya hati adalah karena punya akhlak yang buruk. Wa dhahabi rahmatillah, dan penyebab hilangnya rahmat Allah. Jadi kalau di rumah itu ada suami sering marah-marah atau istri sering marah-marah, anak juga ikut marah-marah, maka rahmat Allah akan hilang dari rumah itu. Maka jadikan rumah kita, kali-kali kita baca Quran, kali-kali kita baca wiridan, kali-kali ya Allah, udah pokoknya sekarang sudah harus memulai supaya rumah kita penuh kedamaian, penuh keberkahan, harus terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arada husnal khatimah fa alaihi bimulazamatit taubah. Barang siapa menginginkan husnul khatimah, paham ya husnul khatimah? Akhir yang baik, meninggalnya baik. Fa alaihi bimulazamatit taubah, maka hendaklah ia terus-menerus bertaubat. Jadi taubat itu jangan pernah berhenti. Baca istighfar terus. Astagfirullahaladzim. Kalau mau tidur itu harus baca Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Tadi pagi aku buruk sangka kepada orang lain. Ya Allah, tadi siang aku belum. Harus banyak istighfarnya. Kesalahan-kesalahan kita sebelum kita tidur sampai tertidur. Jangan tidur bawa handphone. Tidur bawa handphone. Enggak boleh. Jadi banyak itu pertama. Kalau mau tidur, baca istighfar. Yang kedua, bilang kepada Allah alhamdulillah. Enggak boleh ada tapinya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan aku kehidupan sampai saat ini. Tapi hari ini aku kesel. Enggak boleh ada tapinya. Alhamdulillah ya Allah, anak-anakku hari ini soleh-solehah, tapi suamiku hanya enggak boleh tapi pokoknya. Ya alhamdulillah lah, pokoknya masih punya suami daripada enggak punya suami kan. Nah, jadi kalau pengen husnul khotimah, apa tadi? Terus menerus bertaubat. Wal iksari min dzikrillah, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Wa suhbatis sholihin, bergaul dengan orang-orang solih atau solihah.
wa tarki dzulmi, dan menjauhi meninggalkan kezaliman, wal iqbali ala sholati wat ta'ah, dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan sholat dan ketaatan. Sekarang saya tanya, tadi ketika sholat asar itu sholatnya diterima nggak oleh Allah? Diterima. Rasa nggak? Rasain dikit-dikit, rasain. Kayak ini ngaji. Apa ya yang kira-kira hasil dari ngaji ini apa? Sama dengan coba minum airnya. Rasa nggak hasilnya setelah minum? Hah? Enggak. Setelah minum rasa nggak hasilnya? Kerasa anget, gitu kan? Tapi sholat itu kok nggak kerasa, itu berarti kan ada masalah. Ini yang lagi sholatnya atau setelah sholat? Setelah sholat kerasa adem, nyaman, tanggung jawab udah tuntas, gitu ya. Itu berarti sholatnya diterima oleh Allah. Kalau kita ini begini nih, Bu, tidur maghrib, kok bangunnya jam 2 malam? Nah itu nih bahaya nih. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa sholat, kalau belum sholat itu, aduh nggak enak tidur duluan, sholat dulu lah, walaupun ngantuk ditahan dulu sampai selesai isya baru tidur. Nah itu udah bagus tuh. Moga-moga kita menjadi seperti itu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bis sa'adati wal iman. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan kebahagiaan dan iman. Wala taj'al akhir a'malina su'a amal, dan jangan engkau jadikan akhir amal perbuatan kami amal yang buruk. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih sababal muslimin. Ya Allah, perbaikilah para pemuda orang-orang Islam. Wahfad nisa'ana wa abna'ana. Jagalah para wanitanya dan juga anak-anak kami. Warzuqna ta'ataka daiman ya arhamar rahimin. Dan berikanlah kepada kami rezeki ketaatan yang terus menerus, wahai Zat yang maha penyayang dari para penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.